Buat lo yang ada plan untuk nginep di daerah Tangerang atau jalan-jalan ke kota Tangerang, apalagi yang mau di daerah yang dekat-dekat stasiun, atau mungkin lo bahkan mau ke airport, lo bisa pilih hotel ini sebagai salah satu pilihan lo dalam menginap. Karena hotel ini selalu menyediakan kamar sebat. Dia menyediakan balkon cuy, balkon yang view-nya bisa ke airport. Jadi lo bisa sebat sambil nonton pesawat mendarat. Ini salah satu hotel dengan fasilitas yang lengkap, dan gue akuin gue beberapa kali nginep di sini nggak pernah kecewa sih. Jadi hotel kayak gimana yang mau gue review, yuk kita tonton aja. Mari kita jalan-jalan sekarang. Gua mau jalan-jalan ke kota Tangerang. Oh ya, makasih udah yang nonton video gua yang sebelum-sebelumnya. Makasih karena gua nggak nyangka bahwa ada yang nonton ternyata video gua, anjir. Ya walaupun masih dikit lah, tapi seenggaknya cukup bersyukur bahwa ada yang nonton video gua, anjir. Karena emang fokus gua ketika gua bikin konten video ini adalah untuk nge-review hotel-hotel yang menyediakan kamar sebat gitu. Karena sebagai para ahli hisap ya, itu emang kita agak kesulitan untuk mencari hotel-hotel yang menyediakan kamar sebat. Karena emang nggak semua hotel emang menyediakan kamar sebat di hotelnya gitu. Mereka mungkin menyediakan area sebat tapi nggak di dalam kamar. Misalnya mereka di luar-luar gitu kan, entah di taman atau apa gitu. Tapi kalau di kamar itu kan nggak semua hotel menyediakan gitu. Apalagi bagi para ahli hisap gitu kan, para sebater. Ya namanya sebat itu ya agak PR banget kalau lo harus keluar gitu. Akan jauh lebih nyaman, lebih convenient kalau emang ada kamar yang menyediakan kamar sebat. Karena ketika kita nyampe di hotel ya, sebagian besar waktu kita kan kita habiskan di dalam kamar gitu loh. Kalau nggak bisa sebat ya lumayan nggak enak rasanya. Oke, kali ini kita mau ke hotel yang ada di daerah Tangerang. Kalau nggak salah nih hotel itu deket stasiun deh. Gue lupa nama stasiunnya, stasiun apa ya. Pokoknya itu stasiun yang satu lagi itu stasiun Tangerang. Gue lupa nama stasiunnya, gue lupa antara Batu Cepel atau Tanah Tinggi ya, gue lupa deh. Ini hotelnya deket mall Balai Kota kalau nggak salah. Tapi emang seinget gue tuh emang di daerah Tanah Tinggi kayaknya. Nama stasiunnya Stasiun Tanah Tinggi sih gitu. Dan hotelnya ini cukup unik sih sebenarnya. Kalau gue lihat dari bangunan ini, sebenarnya ini kayaknya apartemen. Dan mungkin karena nggak tahu juga sih, tapi kayak itu awalnya itu emang bangun apartemen, dan kayaknya itu memang apartemen, dan dimana sebagian areanya itu diubah menjadi area hotel gitu. Dan hotel ini letaknya cukup strategis sih gitu. Lo dari stasiun Tanah Tinggi lo bisa ke hotel ini jaraknya nggak nyampe 2 km deh. Terus deket itu juga ada mall, walaupun mallnya sepi ya. Cuma yang agak PR-nya ini lokasinya persisnya itu ada di perempatan yang mana itu ada flyover, dan agak ribet kalau misalkan lo kesini tuh dari beberapa dari beberapa arah gitu. Karena dia benar-benar letaknya di perempatan dan deket depannya ada flyover. Jadi lo mesti masuk gitu loh. Kecuali kalau lo datangnya dari arah stasiun Tanah Tinggi itu, lo masuk ke hotelnya gampang gitu, tinggal belok kiri aja masuk ke dalam hotel. Tapi kalau dari arah sebaliknya, lo tuh mesti muter dulu gitu. Atau bahkan dari arah lain lagi tuh lo mesti muter dulu. Dan itu yang akan agak bikin ribet sih gitu. Lalu apa yang menarik dari hotel ini? Ya salah satunya adalah lokasinya. Ini lokasinya kalau bisa dibilang dekat dengan airport sih, airport Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta. Dan salah satu lagi yang menarik lainnya itu adalah dia hotel bintang 3 tapi ada swimming pool. Dan kalau lo pilih kamar yang menghadap ke airport, lo kalau kan di hotelnya tiap kamar ada balkon ya. Nah dari balkon tuh kalau lo pilih kamar yang menghadap ke airport, lo bisa ngelihat pemandangan pesawat take off sama pesawat mau mendarat cuy. Karena kelihatan bandara dari situ, dan ya itu cukup pemandangan yang cukup menarik sih bagi kita sebagai pengunjung yang nginep di hotel itu. Karena hotelnya kamar yang gue tempatin cukup tinggi, jadi gue bisa ngelihat pesawat mendarat dan
terbang itu sampai ke daratannya deh kalau nggak salah, sampai bener-bener touchdown ke landasan gitu. Dan ya itu kata gue, bagi gue pemandangan yang sangat menarik sih gitu. Gue udah nginep beberapa kali di hotel ini. Salah satu alasannya karena itu view-nya bagus. Dan gue nggak tahu kalau view di arah sebaliknya itu arahnya kemana. Kayaknya kalau nggak salah ke arahnya ke tower lain deh, karena itu cuma kalau misalkan arah ke tower lain itu lo bisa ngelihat kolam renang sih, karena ya kolam renangnya berada di antara dua tower tersebut. Nah ini dia nih nama hotel ini. Nama hotel ada Hotel Golden Tulip Essential. Dan ini kalau yang seperti lo lihat itu kan tuh itu gedungnya tuh yang depan ya, bukan belakangnya. Yang gedung depannya itu ya itu benar-benar dekat dengan flyover dan dekat dengan perempatan. Jadi ya itu gue bilang agak ribet, lo mesti itu dulu. Nah ini untuk detail lengkapnya, gue nginep di Hotel Golden Tulip Essential nih, kalau nggak salah hotel bintang 3. Dengan tipe kamar yang gue pesen itu adalah superior room 1 queen bed, yang udah dapat free wifi, dapat balkon dan juga pemandangannya ke airport. Harga kamarnya ini 380.000 itu untuk 2 hari 1 malam tanpa sarapannya, karena lumayan harganya kalau dengan sarapan melonjaknya. Harga sudah termasuk pajak, dan harga 380.000 ini gue dapatkan dalam kondisi weekdays ya, bukan harga weekend. Nah ini dia penampakan dalam kamarnya. Seperti yang lo lihat, gue mesen kamar yang menghadap ke airport. Kalau dari sini emang belum kelihatan sih. Kamar ini nggak terlalu luas sih, bisa gue bilang cukup sempit. Cuma untuk jalan-jalan, maksudnya secara aksesibilitas itu masih nyaman lah gitu, nggak sempit-sempit amat. Nah ini dari sisi lainnya, tuh lo udah dapat TV-nya 32 inch, tapi bukan smart TV ya cuy, bukan. Itu gue tambahin alat lagi untuk bisa menjadikan TV itu smart TV. Asli itu bukan smart TV. Nah ini arah ke pintunya, di pintunya ini udah ada lubang buat ngintipnya. Gue kalau salah kamar gue paling ujung ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kamar gue paling ujung. Nah kamar gue ada di lantai 9, cukup tinggi sih cuy, cukup tinggi. Tapi entah kenapa berisiknya masih dapat gitu, apalagi kalau malam. Ada 2 tombol tuh, gue lupa tuh, tombol untuk jangan diganggu sama tombol untuk manggil petugas kebersihan gitu. Gue nggak pernah gue pencet itu tombol. Takutnya kalau gue pencet ada yang datang. Nah ini penampakan kamarnya, kita lihat dari sini dulu ya. Nah ini di atas ada tempat hanger buat lo naruh baju. Hanger yang dikasih juga banyak, gue lupa nih berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya 6 deh, lumayan lah gitu. Nah di sini juga menyediakan layanan untuk laundry ya, tapi berbayar. Ini buat lo naruh koper di sini cukup besar dan lo cukup kuat. Dan ini yang menarik cuy, di bawah sini tuh ada sesuatu yang menarik, yaitu kolong. Nggak cuy, ini lo bisa naruh sesuatu, tapi gue nggak nyaranin lo naruh barang di sini sih, rawan kelupaan. Mendingan ke bawahnya aja nih. Nah hotel bintang 3 dengan harga 380.000, lo udah dapet kayak gini nih. Lo bisa dapet cool bar. Dan ini sangat menarik sih ini. Dan ingat, ini bukan untuk mendinginkan ya. Cool bar itu tuh bukan untuk mendinginkan, tapi untuk menahan suhu dari minuman itu sendiri. Jadi kalau lo naruh makanan atau minuman dingin, langsung taruh di situ, jadi dinginnya tetap terjaga. Nah di sisi kanan kasur ada lampu ambience, juga ada lampu baca, ada colokan juga. Nih colokannya colokan Indonesia ya. Nah ini ada seperti biasa remote TV dan remote AC. Gue selalu nyaranin ketika lo pakai remote AC dan lo pakai remote TV dan remote AC, lo bersihin dulu ya, pakai sanitizer. Dan ini juga fitur yang penting juga ada di hotel bintang 3. Safety box, keren sih mereka. Udah ada cooler, ada safety box. Ini safety boxnya bisa dipakai, cuma gue malas memanggil teknisinya sih untuk ngebuka, karena pas gua nginep di sini gua nggak butuh banyak barang untuk disimpan dalam safety box. Jadi ya gua nggak terlalu pusing sih. Nah ini colokannya, lo bisa colok buat handphone lo ngecas. Nah ini kamarnya keren nih, dapat 4 bantalnya, yang satu panjang, yang satu kecil nih. Yang panjang lo bisa jadiin bantal guling sih. Ini sorry ya agak berantakan, soalnya gue rapin dulu. Makasih Mas Gilang udah dirapiin kamar gue sebelum gue datang. Cuma ini kondisinya ini agak berantakan karena sempat terjadi adu mekanik tadi pas nyampe, jadi nggak langsung syuting dulu.
Nah ini ranjangnya gue bisa bilang cukup empuk, nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembek. Bantalnya tuh yang gue suka sih. Bantalnya empuk banget. Enak, ini kayak kalau nggak salah bantal bulu angsa ya, kalau nggak salah sih. Nyaman lah gitu, cuma ya kalau buat lo yang suka bantal yang tebal-tebal ini agak, lo mesti dobelin bantalnya sih kalau biar supaya bantalnya tinggi. Ini bantalnya agak-agak tenggelam sih. Dan ketika gue nginep sini bersih sih, gue tidak menemukan noda-noda yang berarti atau noda-noda yang menimbulkan ketidaknyamanan saat melihatnya. Gue tidak menemukan di spraynya, bahkan di ininya. Nah ini hiasannya ini kaca. Udahlah gitu aja. Sama sisi kiri dan sisi kanan ada lampu baca dan lampu ambience. Cuma kalau di sini tuh nggak ada colokannya, nggak ada colokan buat ngecas. Jadi lo kalau colokan ngecasnya di mejanya tuh, kan di sebelah kiri ada meja. Nah tuh lo bisa pakai buat ngecas. Nah di sini ada beberapa tombol lampu. Jadi kalau lo pengen matiin lampu di dekat pintu, lampu apa, lo bisa pakai tombol ini. Dan di sini ada meja kerja. Gue suka nih. Ini salah satu meja kerja yang gue suka, bersih, nggak banyak perintilan-perintilan gitu kan. Banyak hotel-hotel yang bintang segitu kan ada meja kerja, tapi di meja kerjanya banyak perintilan gitu. Jadi lo kalau mau kerja, mau pakai laptop atau apa, ribet. Jadi lo mesti mindah-mindahin barang dulu. Nah ini bersih nih. Gue suka. Ada telepon. Nah ini kalau yang ini colokannya bahkan disesuaikan gitu loh. Colokan yang universal gitu. Jadi nggak cuma colokan Indonesia doang, semua colokan bisa masuk, bisa nyodok lubang itu. Dan ada kotak tisu. Dan ini kalau lo pengen mesen, lo bisa mesen dari sini, tinggal scan aja. Tuh ada promo tuh, laundry 50.000. Tapi gua nggak tahu tuh berapa baju, berapa potong pakaian yang tadi di. Dan ini ke arah jendela. Nanti kita bakal lihat keluar sih. Ini balkonnya nggak gede, tapi nyaman lah gitu buat lo lihat pemandangan. Nah, di sini ada meja lagi. Nah, ini yang gue suka. Ada meja khusus untuk kayak gini nih, perintilan-perintilan loh. Ada, dan harga 380.000 lo dapat ini kettle tuh buat manasin air, dapat kopi, teh dan gula, dapat free juga air mineral, dapat gelas. Dan gue nggak saranin sih lo gelas ini kan. Kalau lo mau pakai gelasnya, lo cuci dulu ya gelasnya ya. Jangan langsung lo pakai, lo cuci dulu gelasnya. Nah, ini ada colokan juga. Nah ini colokan untuk yang kettle nih, harusnya sih ya, untuk yang pemanas air itu. Cuma gue bikin colokan cabang ini karena gue memasang alat untuk merubah sebuah TV yang kuno jadi smart TV. Nah ini sebenarnya yang lagi gue tontonin tuh konten-konten ini YouTube. Ada banyak kaca di sini. Nah satu itu yang gede tuh kacanya tuh. Nah ini kalau dari sisi ininya tuh, itu tuh ada kamar mandi. Nah kamar mandinya ini ya semi terbuka gitu ya gitu. Jadi lo kalau nginep sama temen lo ya kan, kalau pas mandi ya agak-agak gimana gitu kan, siluet lo tuh akan kelihatan. Apalagi di atasnya los gitu kan, kelihatan tuh kalau ngintip dari atas. Cuma ya kalau sama temen lo kayak nggak mungkin perfect gitu ya harusnya ya. Kalau sama pasangan ya mungkin ya fine aja sih. Nah ini gue pilih kamarnya yang double bed tuh. Kalau yang twin bed gue belum pernah lihat sih kamaran twin bednya. Formasinya kayak gimana. Nah ini ada kiblat buat teman-teman kita yang muslim. Jadi kalau mau sholat langsung tahu arahnya kemana. Ada AC-nya juga, AC-nya dingin coy. AC-nya dingin. Gue nggak bohong, AC-nya dingin. Ada tong sampah dan ada banyak kaca lu. Bahkan ada yang full body tadi yang gue lihat. Jadi enak lu buat ngaca. Nah ini balkonnya. Balkonnya nggak gede sih. Ini kayak nggak nyampe 50 cm deh. Ukurannya tuh kan kecil banget nih balkonnya. Jadi kayak lo naruh sesuatu kayaknya nggak bisa di sini. Dan balkonnya pun tuh jadi tempat buat naruh inian, naruh AC outdoor. Nah kan gue paling ujung kamarnya. Seperti yang lo lihat itu di bawah itu udah flyover. Dan ini gue akui sih kalau lo nggak tutup jendelanya itu berisik nih. Apalagi walaupun lo udah tutup jendelanya, kalau ada yang motor-motor yang kena potnya cempreng masih kedengeran ke atas. Ini pemandangan di luarnya. Ini kalau malam itu tuh arahnya tuh sana tuh airport. Inilah pemandangan kota Tangerang pada jam segini di hari mendung. Kan itu tuh flyover. Jadi lu kalau dari arah kiri ini, lu tuh mesti ke sana dulu tuh, ke arah kanan dulu tuh, muter di deket perlintasan kereta, baru lu bisa balik lagi ke sini, baru lu bisa masuk hotel. Agak ribet emang ininya proses masuknya gitu. Nah ini
Kayaknya semuanya balkon, dan kayak di sana tuh udah, gue bingung antara masih kamar hotel atau udah kamar apartemen ya. Gue nggak terlalu ini sih. Nah ini tampilannya kalau kondisi gelap. Ini sebenarnya masih siang, cuma gue tutup gordennya biar kelihatan gelap. Ini pencahayaannya kayak gini. Kita ada di kamar mandi sekarang. Kamar mandinya nuansanya remang-remang. Jadi ya, tapi nggak gelap-gelap banget sih. Ini lo disediain pasta gigi, sabun, pasta giginya 2, sabun sama penutup kepala kalau lo mau mandi. Ini sabunnya ada 1, tapi kayaknya mereka juga nyediain sabun cair sih. Jadi lo nggak harus terpaku dengan sabun itu. Ini wastafelnya berfungsi dengan baik. Seingat gue mereka menyediakan air dingin dan air panas. Ini juga ada gelas lagi untuk sikat gigi buat lo kumur-kumur. Terus ada colokan juga tuh, lo bisa lihat. Ada colokan buat lo kalau lo bawa hair dryer atau pengering rambut, lo bisa pakai. Ada kantung handuk outdoor. Nah, lo juga dikasih sandal, cuy. Ya 380.000 tuh nggak rugi-rugi amat lah ya. Lo dapetnya banyak gitu. Ada tong sampah juga. Ini WC-nya WC duduk dan ada tisunya juga, ada buat semprotannya buat cebok. Semuanya berfungsi dengan baik, cuy. Berfungsi dengan baik. Lo juga dapat 2 handuk. Jadi ya, kalau dari segi kamar mandi gue kagak menemukan kendala yang berarti sih. Gue nyaman-nyaman aja sih mandinya. Nah ini cukup kenceng kan semprotannya gitu. Jadi ya auto bersih lah, dijamin bersih, higienis, keset. Nah ini untuk mandinya. Ini kayaknya emang standarnya hotel-hotel kayak gini ya. Mereka itu ada 2 keran ya, 1 keran, 1 pancuran di atas. Nah seperti yang gue bilang tadi nih, nah mereka selain menyediakan sabunnya batangan, mereka nyediain sabun cair, ada sampo juga itu. Nah ini adalah showernya, dia model kayak ala-ala rain shower, tapi secara tekanan air standar sih, nggak kenceng, nggak pelan. Nah ini lo kalau dari atas kayak gini nih kelihatan tuh. Aduh. Kamar mandinya gue akuin bersih, walaupun gak bersih amat, masih ada beberapa noda. Cuma gimana ya, lo masuk kamar mandinya, lo lihat secara sekilas, lo tahu bahwa itu kamar mandi bersih gitu, atau gak dibersihin. Nah ini kalau dalam keadaan malam kayak gini lah bentukannya, penerangannya. Gak gelap tapi gak terang-terang amat. Jadi kayak ya bener-bener didesain untuk supaya lo nyaman tidur aja dan beraktivitas, gak terlalu menyilaukan. Nah itu asli tuh kan, lo lihat tuh, aslinya masih siang gitu, gue tutup aja. Itu emang hordennya itu horden yang tipikal horden hotel yang bener-bener kalau tutup itu langsung gelap, bener-bener ngeblok cahaya banget gitu sih. Ini kalau lo matiin semua lampunya yang bener-bener gelap, nggak gelap gulita pitch black ya. Tapi ya lo kalau para orang-orang yang cuma bisa tidur dalam kondisi gelap, ya ini gelapnya lo bisa bikin lo nyaman sih. Oke. Ada AC dan coba kita lihat suasananya bagaimana. Kita keluar lagi ke arah balkon ya. Ini tampilan balkonnya. Lo tuh di arah depan sana tuh lo bisa ngeliat ini cuy, pesawat ini. Ini gua kasih lihat deh beberapa tampilan ketika pesawat mendarat, karena lo kalau ngeliat dari sini nggak kelihatan banget, tapi kalau dengan mata telanjang lo bisa kelihatan banget sih. Nah ini gue pakai kamera lain ya, ini penampakannya. Nah ini gue pakai kamera zoom. Nah itu tuh yang lo lihat di jalan itu adalah Mall Balai Kota. Itu lo kalau mau makan, nonton, nah lo bisa ke sana mallnya. Nah tuh di atas itu ada airport. Tadi sempat kelihatan. Nah singkat gue ini ada pesawat mulai mendarat deh. Nah ya kan. Ini kalau ini pakai kamera zoom baru kelihatan. Tadi kalau gue pakai kamera yang tadi itu nggak terlalu kelihatan karena terlalu jauh dia ininya, lensanya. Tapi lo kalau lihat dengan mata lo sendiri itu bener-bener kelihatan kayak gini tampilannya. Lo bener-bener bisa melihat dengan jelas pesawatnya, nggak kecil gitu loh.
Lu bisa lihat dengan jelas pesawatnya mendarat. Ini gue nggak tahu pesawat apa, cuma dia mendarat lah pokoknya. Dan lo kalau mungkin pengen ke airport tapi nggak mau jauh-jauh dari Bekasi, dari Bandung lah, lo bisa nginep di hotel ini juga sih, karena hotelnya nggak terlalu jauh dari airport ini kan. Lo dari sini udah kelihatan airport, jadi ya lokasinya nggak jauh. Dan aksesnya dari sini ke airport pun kayaknya nggak ribet deh. Walaupun lo nggak perlu masuk tol lagi, lo perlu jalan biasa tuh udah bisa. Ini gue coba nyalain suara dari ininya ya, kameranya, biar lo denger kayak gimana ributnya suasananya kalau dengan gue nyalain ininya. Nah ini ada pesawat lagi yang mendarat. Itu ada masjid Gue lupa tuh masjid apa. Ini kayaknya pesawatnya kebetulan lagi mendarat dari arah sini ya. Karena lu pesawat mendarat itu nggak selalu dari arah sini pun. Sini cuy, kadang tuh dari arah sebaliknya, tergantung dari arah mata anginnya sih. Ini mendaratnya dari arah sini kebetulan. Waktu itu ada tuh pesawat yang gede banget tuh kelihatan, cuma nggak gua rekam. Ini kayaknya pesawat ukuran standar sih. Tuh kan, sampai mendarat pun kelihatan saking tingginya nih hotel. Dan kita coba lihat dalam bentuk malam ya. Nah ini tampilannya kalau malam. Nah itu yang terang-terang di atas sana warna kuning itu adalah landasan pesawat atau area airport ya. Itu ada lampu-lampu sorot, kayaknya lagi ada acara di sana. Ini bener-bener kalau lo yang seneng sebat, ini enak banget sih tempatnya buat sambil sebat gitu. Karena sebenarnya dari pihak hotel itu nggak nyediain kamar sebat sebenarnya, cuma diizinkan sebat dengan syarat lo buka jendelanya dan lo sebat di balkon gitu. Tuh. Jadi ya gue jujur sih gue nyaman tinggal di sini. Makanya gue beberapa kali nginep di sini karena emang nyaman sih. Nah oke, sekarang kita sebenarnya gue mau check out. Tapi gue akan coba sempetin ke area makannya supaya bisa lihat kondisi restorannya ya. Walaupun agak susah sih kalau gue ngerekamnya karena lagi ada acara waktu itu pas lagi gue mau ngerekamnya. Nah ini area liftnya, kita turun. Ini agak unik sih, kalau lo yang kesini naik motor agak unik karena dia apa? Nah ini area restorannya. Nah di sana tuh ada tempat makannya. Kebetulan ini lagi ada acara dan gue datang sini siang-siang, lagi ada acara event apa gitu. Nah ini area makannya. Tapi gue sebelum gue pernah nginep di sini ya, pilihan makanannya beragam sih. Dan bagi gue sih enak ya. Ini gue lupa lagi ada event apa, gue juga nggak tahu dan nggak nanya-nanya ya. Tadi tuh ada mbak-mbak yang mau nyamperin, mau nanya, "Mas ngapain rekam-rekam?" Cuma gue udah jelasin, akhirnya dikasih izin gitu. Nah nih, ini area kolam renang dan kebetulan dipakai buat area sebat sih. Ini karena lagi ada event sih, jadi banyak orang sebat di sini. Kolam renang ini kalau kalau sore itu ada ini loh, ada pancurannya gitu loh, ada air terjunnya. Bagus sih, bagus. Untuk kolam renangnya kedalamannya 120 cm. Nah ini area lain nih, area olahraga. Ada banyak area olahraga, ada biliar, ada foosball, ada tenis. Juga ada buat area-area buat nge-gymnya, ada buat lari sepedanya ya. Kalau lo nginep sini lo bisa pakai lah nih alat-alatnya ya. Cuma gue ngeliat sih ada sauna atau enggak, gue nggak ngeliat sih. Oke, ini gue lagi mau check out. Menarik sih ini check out. Tadi yang gue jelasin tadi, ini check outnya tuh di lantai paling bawah. Tapi lo kalau mau ke lo kalau pengen ke parkiran, lo mesti naik ke atas. Karena parkiran itu ada di lantai 2. Apalagi kalau naik motor. Gue kan naik motor ya, jadi gue mesti naik ke atas parkiran. Ini model lobbynya kayak gini nih. Kebetulan lagi ada pameran lukisan. Dan di sini juga ada jualan-jualan kerajinan tangan, produk-produk budaya. Ini ada batik,
Tapi di arah sana itu ada minimarket. Nah, enaknya ini minimarketnya lu nggak perlu keluar hotel, lu bisa di sini minimarketnya. Cuma seingat gua nih minimarketnya nggak 24 jam. Dia jam berapa tuh tutup. Nah, untuk lobi hotelnya sih cukup luas ya, cukup luas. Dan ya ini lagi ada, seingat gua lagi ada pameran karena kemarin gua kesini tuh nggak ada kayak ginian nih, kagak ada lukisan-lukisan ini. Ada mini cafe juga dan mini cafe ini berfungsi ya. Tuh. Bukan cuma pajangan doang, nih berfungsi. Lo bisa mesen kopi, teh, atau bukan mesen makanan. Dan gue lagi balik lagi ke lift. Ini gue mau naik ke lantai berikutnya untuk balik untuk ke parkiran untuk balik. Liftnya nggak terlalu luas cuy, tapi ya nggak sempit juga. Nah, ada promo tuh lo kalau mau lihat sesuatu. Nah ini kita sampai di lantai 2 untuk parkiran. Nah, lo parkir mobil juga di sini. Oke, itu tadi pengalaman gue nginep di Hotel Golden Tulip Essential Tangerang. Overall, kalau ini penilaian gue bukan karena gue nginep di hari itu aja ya. Penilaian gue karena gue nginep udah beberapa kali nginep di hotel itu. Itu salah satu hotel di Tangerang yang nyediain kamar sebat. Dan secara fasilitas emang dari segi harga memang cukup pricey. Jadi waktu itu gue nginep terakhir tuh 380.000. Tapi gue pernah dapet kok harga 340.000, 300 ribuan. Nah, lo dengan harga segitu lo dapet fasilitas yang kayak gitu. Lo dapet cooler box, lo dapet safety box, lo udah dapet wifi. Dan viewnya pun kalau ke arah bandara itu cakep banget. Jadi ya gue ngerasa ini worth aja ya. Tapi karena seinget gue kalau dengan sarapan itu harganya udah 400 hampir 500an sih kalau dengan sarapan. Tapi itu 400-500an itu harga untuk 2 orang ya, bukan harga sendiri. Dan waktu itu sarapannya seinget gue oke lah gitu loh, lumayan lah, not bad gitu loh. Lo bisa menikmatinya gitu. Dan karena ini kamar sebat, cuma seperti yang dibilang resepsionisnya, seingat gue tuh lo kalau mau sebat ya lo mesti buka pintunya ya. Lo jangan lo sebat dengan kondisi pintu balkonnya ketutup, lo harus lo buka gitu. Dan emang lebih nyaman, kalau gue sih lebih nyaman sebat pas di balkonnya ya, lebih nyaman aja gitu. Dan secara keseluruhan gue suka pengalaman penginapannya. Dari segi lokasi kurang menyenangkan, tapi dari segi fasilitas dan mau kemana-mananya ketika gue keluar hotel itu gampang. Karena hotel ini dekat dengan transportasi umum, dekat dengan mall. Bahkan kalau lo yang pengen punya penerbangan pagi, lo bisa nginep di hotel ini juga gitu, karena udah dekat dengan airport gitu. Dan dekat juga dengan beberapa mall. Ada paling dekat tadi itu dengan mall Balai Kota. Tapi kalau lo ke arah berlawanan, lo udah dekat dengan mall Tang City Mall deh kalau nggak salah gitu. Ini sebenarnya emang area-area yang lo mau akses ke area-area entah mungkin ke Tangerang, ke Alam Sutera, ke BRT udah deket sih. So itu aja review gue untuk Hotel Golden Tulip Essential. Gue setelah lo melihat video ini, gue balikin lagi semuanya ke lo, apakah lo setuju atau lo seneng dengan review gue dengan soal hotel ini, atau lo punya pengalaman yang juga bisa lo ceritakan ketika lo nginep di hotel ini. Lo bisa tulis di kolom komentar ya cuy. Dan sampai jumpa lagi di review gue soal hotel-hotelnya. Jadi lo kalau suka dengan gue yang ngasih informasi kalau lo soal hotel-hotel dan kamar sebatnya, lo bisa follow channel ini, lo bisa subscribe, dan lo bisa like videonya. Karena kalau lo nge-like videonya, jadi tiap gue upload video baru bakal ada lagi gitu. Apalagi kalau lo nyalain tombol notifikasinya ya, lo nyalain loncengnya ya, itu ketika gue upload video, pas baru kelar upload, lo langsung dikasih tahu cuy kalau lo ada video baru gitu. Karena ya seperti tujuan gue buat channel ini, gue pengen bikin channel yang berisi review hotel yang khusus ada kamar sebatnya. Gue nggak akan review hotel yang nggak ada kamar sebatnya, kayak buat apa? Udah banyak review lain yang orang-orang yang udah bikin review soal kamar hotel. Nah, gue pengen fokus di kamar sebat juga. Next time gue akan coba ngasih review untuk alat-alat transportasi umum yang menyediakan area sebat. Kayak bus itu kan banyak tuh area-area sebatnya. Kereta mungkin akan gue review gitu. Cuma kalau kereta itu kan lo nggak bisa sebat di dalam kereta kan, lo harus sebat di stasiun. Nah, gue akan coba kasih tahu lo kereta-kereta
yang menyediakan waktu pemberhentian yang lama di stasiun. Coba kalau yang paling gue inget tuh, lo kalau naik kereta itu paling lama itu berhenti di stasiun Cirebon. Itu lo biasanya bakal lama tuh. Dan Purwokerto lo tuh cukup lama. Oke. Kalau suka sama channel gue sama review gue soal Hotel Golden Tulip Essential, lo bisa klik like dan atau lo bisa tulis komentar lo soal apa yang lo alamin atau lo tertarik dari hotel ini. Oke. Sampai jumpa di review gue selanjutnya. Dadah.